Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi. Kebetulan saya di Hikvision sebagai Technical Support Engineer dan juga sebagai HCSA Trainer ya tentu saja. Nah, sebelum kita mulai training ke materi, sebelumnya saya bahas dulu ya tentang apa sih sertifikasi Hikvision gitu. Ya, jadi Hikvision mempunyai program sertifikasi. Secara garis besar sertifikasinya seperti ini ya Pak. Jadi yang pertama tuh HCSA, Hikvision Certified Security Associate. Yang kedua tuh HCSP, naik lagi. Kemudian yang ketiga HCSA. Nah, HCSA sendiri nih fokusnya pada pelatihan operasi dan pemeliharaan dasar ya. Eh, Pengenalan lah istilahnya. Jadi masih basic, basic, basic to medium ya. Dibilang basic juga nggak terlalu basic, dibilang medium juga eh, nggak terlalu medium gitu ya. Jadi lebih ke dasar ya HCSA. Kemudian setelah itu ada kita namanya program HCSP. Nah, untuk HCSP ini lebih ke operasi teknis tingkat lanjut dan dia lebih ke solusi ya, mungkin saya summary-in seperti itu. Jadi maksudnya solusi karena di HCSP ini ada modul-modul seperti modul parking gitu ya. Jadi kita bahas tuntas uh, parking, parking aja gitu. Atau akses kontrol. Nah, kita bahas tuntas dari A sampai Z, akses kontrol aja dan lainnya gitu ya. Jadi lebih ke solusi, solusi perangkat gitu ya. Nah, yang satu lagi HCSC ini lebih ke desain. Jadi kan di HCSP kita sudah bahas solusi-solusi seperti access control, terus parking solution, terus video surveillance dan lain-lain. Nah, di HCSC ini kita gabungkan semuanya. Jadi kita desain. Contohnya ya, misalkan kalau building itu kan uh, dia butuh beberapa solusi ya. Contohnya solusi parking ketika atau entrance exit ketika masuk, ada plat nomor, ada kamera plat nomor yang mengenali ya. Terus ada video surveillance-nya juga general. Terus di kantor atau di building tuh kadang-kadang ada akses kontrol ya dan lain-lain gitu. Jadi kita gabungkan solusi building tuh apa aja. Terus misalkan solusi bandara atau solusi lain-lainnya ya seperti itu. Nah, solusi-solusi yang kita sudah uh, pelajari di HCSP akan kita gabungkan di HCSE. Oke, untuk tes HCSA, jadi tesnya akan diadakan setelah pelatihan yang besok ya tes teorinya. Dan karena kita online ya via Zoom ya, jadi uh, setelah PPT selesai, saya terangkan. Besok saya akan berikan link ya Pak ya. Dan link itu saya bisa Bapak kerjakan sendiri secara online nanti di rumah gitu ya. Dan saya akan kasih waktu sampai besok sih Pak ya, besok sore ya. Kemudian sebenarnya tesnya ada dua ya Pak, jadi tes teori dan operasi. Dan operasi ini nanti karena saya lagi juga ada di rumah ya Pak ya, dan tidak ada perangkat di sini, jadi kita tes operasinya tunggu PPKM, nanti kita aturkan lagi ya, untuk operasi. Oke. Nah, nanti setelah lulus Bapak akan mendapatkan ini sertifikat, dan keabsahan sertifikatnya selama 24 bulan ya Pak, atau 2 tahun ya Pak. Terus kemudian ada lagi resertifikasi, jadi sebelum masa berlaku sertifikatnya habis, Bapak 3 bulan sebelumnya info kita ya Pak ya. Jadi Bapak bisa memperbaharuinya. Terus ini agenda HCSA yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama Turbo HD Analog Solution, yang kedua IP kamera. Jadi kita bagi 3 ya Pak ya. Jadi yang 3 pertama itu sampai PTZ kamera itu kita bahas hari ini. Kemungkinan paling sampai jam 2 atau jam 3 ya Pak ya. Dan besok kita bahas NVR sama Smart Function and Application. Nah ini ya kemungkinan dari pagi sampai siang. Kemudian nanti saya kasih link
untuk tes teorinya. Dan untuk tes prakteknya nanti tentatif ya Pak, akan kita info. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak Pak tentang sertifikasi Vision? Pertanyaan Oke Pak. kalau seandainya sudah lulus yang sekarang itu apakah nanti ada undangan juga dari kita atau kita propose untuk ke next test untuk yang profesionalnya? Nanti kita Bapak bisa propose, bisa kita undang-undang juga sih Pak. Jadi Baik, Pak. saat ini kan HCSA-nya kebetulan kebanyakan sudah pada expired ya Pak ya. Ya, Dan pas banget di pandemi ya Pak. Jadi sekarang makanya Bapak lihat sekarang tuh banyak sekali kan yang ikut. ya, ya betul. Ya nanti kita undang atau Bapak bisa propose ke kita. Tapi sebenarnya kita kumpulkan dulu yang lulus-lulus HCSA dulu. Setelah sudah Oh, banyak baru nanti kita adakan HCSP Pak. oke Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita langsung mulai ke materi aja ya. Oke, yang pertama adalah solusi True HD Analog Vision. Nah, ini tujuan pelatihannya, jadi memahami teori dasar dan keunggulan teknologi HD TVI, terus familiar dengan solusi Vision Turbo HD, dan mengetahui tentang keluarga produk dari Turbo HD Vision. Nah, ini mungkin ada HD TVI atau Turbo HD ya Pak ya. Jadi ini sama aja ya Pak ya. Jadi HD TVI sama dengan Turbo HD. Jadi kita sebutnya Turbo HD di Vision. Kalau teknologinya teknologi HD TVI. Oke. Nah, ini isinya yang kita bahas pertama prinsip dan fitur kunci Turbo HD analog. Nah, ini standar analog HD ya Pak. Jadi yang pertama tuh Easy HD. Jadi dia standar analog tuh plug and play. Jadi tinggal kita pasang aja. Terus ada teknologi up to coax. Nah, nanti saya jelaskan up the coax. Kemudian upgrade system. Jadi kita dengan mudah upgrade DVR-nya. Terus ada real time HD. Jadi keuntungannya analog dibanding IP itu dia tanpa encode dan decode. Nah, karena tanpa encode dan decode dia outputnya real time gitu ya. Kalau dibandingkan dengan IP kamera. Jadi kalau IP kamera tuh pasti ada lag-nya. Ya, jadi di sini sih perbedaan utama antara IP kamera sama analog ya. Jadi kalau analog tuh real time. Jadi misalkan kalau Bapak gerakan jari Bapak di depan kamera, otomatis di layar akan langsung. Kalau produk IP kamera atau network Bapak gerakan jari Bapak di kamera, nanti akan muncul beberapa milidetik kemudian di layar ya Pak ya. Jadi perbedaannya itu. Terus ada further HD ya, karena menggunakan analog atau kabel koaksial tentu saja jarak transmisinya jauh ya Pak ya. Dan juga anti interference. Terus ini teknologi HDTV Vision. Jadi HDTV itu High Definition Transport Video Interface ya, yang tadi saya bilang juga sama dengan Turbo HD kalau di Vision. HDTV ini open act teknologi. Terus sudah high definition ya Pak. Kenapa disebut HD ya? Karena dia resolusinya sudah di atas 1 megapiksel ya Pak. Jadi seperti ini 720p atau 1 megapiksel, terus 1080p sampai 4K. Kemudian media transmisinya bisa memakai RG59 atau RG6, ini dua-duanya kabel koaksial, atau bisa menggunakan kabel UTP, tapi harus menggunakan konverter yang namanya balun ya Pak ya. Terus sinyalnya frekuensi rendah, jarak transmisinya jauh, dan performanya anti interference ya kalau dibandingkan dengan analog yang biasa ya Pak. Kemudian ada up the coax ya Pak. Nah, ini kontrol dua arah, nanti bergunanya di PTZ ya, mungkin nanti saya jelaskan. Nah, ini cara kerjanya sedikit. Jadi antara turbo HD kamera dan turbo HD DVR. Jadi ada cahaya masuk ke sensor kemudian diproses oleh image signal processor, kemudian diterima dan diubah jadi sinyal HD TVI. Nah, untuk turbo HD DVR langsung menerima lagi sinyal yang dikirimkan. Kemudian
diubah menjadi stream ya Pak ya, oleh digital signal processing. Nah, jadi yang memberikan stream sebenarnya di VR-nya ya Pak ya, bukan kameranya. Berbeda dengan IP. Kalau IP di sini dia ada DSP-nya juga, jadi dia memberikan stream juga ke di NVR. Nanti NVR menerima. Nah, di sini di DSP ini sebenarnya yang kita disebut encoding dan decoding ya Pak ya. Makanya ada agak lama di sini. Nah, kalau IP kamera di sini ada DSP, ada encoding. Encoding itu istilahnya dikompres lagi ya Pak ya, videonya dikompres, kemudian di NVR diterima, di unkompres. Nah, itu kan udah makan waktu ya Pak, apalagi kalau teknologi kompresnya semakin bagus, itu juga semakin membutuhkan resource yang besar. Nah, makanya waktunya akan lebih lama lagi, makanya agak nge-lag di monitor untuk NVR ya Pak. Kalau di VR, karena ini berupa sinyal analog, dikirim sinyal analog, diterima sinyal analog. Nah, di VR, di layar monitor di VR, ya udah real time diterimanya ya Pak ya. Terus di Hikvision kita ada yang teknologi namanya 1080p light atau 4 megapixel light ya. Nah, mungkin kalau Bapak lihat di dua gambar ini, di kanan dan kiri itu hampir serupa ya Pak ya. Walaupun di belakang layar Bapak bisa lihat resolusinya di sini. Kalau 1080p biasa kan 1920 kali 1080 ya Pak ya. Tapi di light resolusi horizontalnya kita bagi dua. Jadi 960 kali 1080. Nah, ternyata ketika kita tarik lagi rasionya 16:9, gambarnya hampir sama ya Pak kalau dilihat di sini. Tapi keuntungannya bitrate-nya lebih rendah, jadi 2 megabit ya. Nah, ini bisa dengan keuntungan 2 megabit daripada yang 1080p biasa, tentu saja bisa menghemat bandwidth ya Pak ya, bandwidth dan ruang penyimpanan. Ya, nanti teknologi ini akan dipakai di class value, nanti akan saya jelaskan di akhir ya Pak ya. Nah, kemudian kita ada teknologi Ultra HD 4K ya, ini cuman resolusi aja sih Pak ya, dan perbandingannya kalau 4K itu gambarnya lebih jernih ya Pak ya, lebih bagus. Terus ada juga ultra low light. Nah, ini ultra low light ini memungkinkan ketika cahaya sedikit ya Pak ya, gambarnya masih bisa terlihat lah Pak ya, nggak gelap ya Pak ya istilahnya. Kalau contohnya di sebelah kiri kamera konvensional, yang di sebelah kanan kamera dengan teknologi ultra low light 0,003 lux ya. Nah, mungkin kalau di datasheet tuh sering ada ini Pak, 0,03 lux atau 0,01 lux ya Pak ya. Nah, untuk membedakannya mungkin kalau nolnya sudah 2 itu ultra low light gitu aja Pak. Kalau nolnya misal 0,01 atau 0,0 berapa itu low light aja. Nah, jadi kalau udah bicara tentang ultra, jadi nolnya di atas 2 lah gitu. Kalau lux ini tingkat cahaya ya Pak, cahaya yang ada di sini di lingkungannya. Jadi semakin mendekati 0 semakin ultra gitu ya, ultra light. Oke. Terus kita ada juga teknologi True WDR. Nah, ini juga sering ya Pak, ada DWDR, ada True WDR. Nah, DWDR ini digital WDR. Dia pemrosesannya menggunakan software. Kalau True WDR ada chip sendiri gitu Pak, chip sendiri yang memproses WDR ini. Jadi lebih bagus, makanya lebih bagus gambarnya. Bisa dilihat di sini di layar. Di sebelah kiri ini masih agak gelap ya Pak ya. Nah, sedangkan di sebelah kanan dia bagus terang ya Pak ya. Nah, ini perbedaannya antara True WDR dengan DWDR. Terus ada juga teknologi POC. POC itu power over koaksial. Terus power over koaksial ini dia fungsinya untuk, dia hampir sama dengan PoE ya, power over Ethernet, tapi ini koaksial. Jadi dia fungsinya mentransmisikan video HD dan power dalam satu kabel koaksial gitu ya. Cuman kalau menggunakan teknologi POC ini jaraknya tidak bisa jauh ya Pak ya, maksimal dia 200 tergantung wattnya. Oke. Dan biasanya kalau menggunakan POC ini, kalau di brand lain tuh
atau bukan brand lain ya, brand yang khusus transmisi, dia ada transmitter sama receivernya untuk POC. Tapi kalau di kita di Hikvision, kita di VR-nya sudah built-in POC, kameranya juga sudah built-in. Tapi harus pilih yang POC ya Pak ya modelnya. Jadi di VR-nya ada model tertentu, ada naming tertentu, di kameranya juga ada naming tertentu. Oke. Terus ada juga output multi signal. Nah ini untuk kamera ya Pak ya. Jadi kita ada 4-in-1 kameras. Jadi satu kamera ini support teknologi HDTVI, teknologi Hikvision, terus teknologi brand-brand sebelah ya, seperti CVI, terus AHD, sama CVBS. Nah, CVBS ini dia analog yang lama ya Pak ya, yang belum HD, itu nama lainnya CVBS. Jadi kalau Bapak ketemu CVBS itu analog yang lama. Terus ini untuk kameranya 4-in-1. Untuk yang 4-in-1 ini biasanya ada tombolnya Pak. Jadi kalau Bapak tekan 5 detik dia akan berubah. Misalnya dari HDTVI ke CVI, dari CVI ke HD, dari HD ke CVBS, itu tekan tombol aja. Nah kita ada juga seri yang tinggi, ada yang dual output. Jadi dual outputnya memang ada 2 portnya gitu ya. Jadi ada port HDTVI sama port CVBS, port analog biasa. Dan ini bisa bersamaan gitu ya. Jadi Bapak bisa colok bersamaan. Misalkan di satu perusahaan tuh ada masih punya DVR lama gitu ya. Tapi dia juga mau merekam menggunakan DVR yang HD. Nah ini bisa dicolok dua-duanya secara bersamaan. Oke. Terus kalau tadi di kamera, nah ini untuk di DVR-nya. Ya, jadi DVR Hikvision juga mempunyai kemampuan hybrid. Jadi 5-in-1 signal input, dan itu self adaptive ya Pak ya. Jadi bisa menerima kamera dengan HDTVI, CVI, AHD, analog yang lama CVBS, bahkan bisa IP ya, makanya disebut hybrid ya. Dan terus ini kemampuan akses kameranya. Jadi kalau HQHI, nah ini naming DVR kita ya Pak. Jadi HQHI itu bisa sampai 6 megapiksel. Sedangkan kalau HUHI dia bisa sampai 4K. HTHI juga 4K ya. Oke. Nah jadi 2 teknologi ini fungsinya apa sih Pak gitu ya? Fungsinya untuk apa ya? Bukan menggeser brand lain ya Pak. Jadi misalkan customer mereka masih punya DVR yang bagus gitu, dan DVR-nya analog. Bapak tawarkan aja kamera HD, tapi yang 4-in-1 gitu. Nah nanti kan analog ini kan sudah mulai ditinggalkan ya Pak. Nanti kalau DVR sudah rusak ya baru Bapak bisa ganti lagi dengan DVR-nya Hikvision gitu. Cara bertahap gitu ya. Kadang-kadang kan ada kamera analog tuh yang sangat bagus gitu ya, dan masa hidupnya tuh panjang sekali gitu ya. Nah itu bisa diganti salah satu komponennya aja, bisa DVR-nya aja atau kameranya aja. Oke. Terus di Hikvision kita ada namanya kompresi super ya. Tadi mungkin udah disinggung sedikit sama Pak Hadi ya. Jadi kalau yang versi internasionalnya H265. Nah untuk di analog ini kita ada H265 Pro dan H265 Pro Plus. Oke. Nah ini komparasi ukurannya. Jadi kalau H265 ini kalau malah dibandingkan dengan teknologi sebelumnya H264. Jadi H264 ke H265 udah pasti itu ya 50% lagi di kompresnya. Kalau yang Pro dia bisa berkurang 75%. Kalau yang Pro Plus bahkan bisa 87,5%. Nah, dengan berkurang seperti ini kompresinya jadi bisa menghemat penyimpanan. Jadi kalau H264 bisa 13 tera, H265 Pro bisa 1,6 tera aja. Jadi satu harddisk aja cukup ya. Terus bandwidthnya juga ringan. Jadi kalau kameranya 2 megapiksel terus bandwidthnya 20 mega. Kalau H265 Pro Plus bisa sampai 40 channel gitu ya untuk melewati bandwidth itu. Terus ada juga akses Hikonnect. Nah, ini aplikasi di Android dan iOS kita ya Pak ya. Dan penggunaannya juga simple ya Pak. Bapak install Hikonnect, tambah perangkat. Bahkan bisa menggunakan visitor mode, Bapak nggak perlu daftar dulu. Terus kode QR-nya di scan yang ada di perangkat. Nah, terus akses DVR-nya. Encatan DVR-nya atau kameranya itu ya sudah bisa connect ke internet ya Pak ya. Oke.
Terus ada juga fungsi fitur lifeguard. Jadi di kamera kita juga ada strobe light dan audio untuk memperingatkan penyusup ya Pak. Yang di sebelah kirinya ada deteksi PIR. PIR itu passive infrared. Nanti mungkin akan kita jelaskan sedikit lagi di pembahasan yang lain. Terus ada deteksi AcuSense. Kalau PIR ini dengan sensor passive infrared, kalau AcuSense ini dengan AI atau artificial intelligence gitu ya. Nah ini contoh kamera lifeguardnya. Jadi ada penyusup, dia ada audio dan siren ya, dan flashlight. Nah, ini membuat kaget penyusup ya. Terus ada fungsi juga atau fitur juga audio melalui koaksial. Jadi bisa mentransmit video dan audio pada kabel koaksial yang sama ya melalui sinyal DVI. Nah, untuk kameranya dia sudah built-in mic. Terus nanti audionya kalau di IP kamera ini streamnya ya Pak. Tapi ini streamnya melalui analog ya, sinyal DVI dan diterima oleh DVR. Dan ini tipenya di belakangnya ada -S ya Pak. Nah ini dan sebelumnya kalau Bapak butuh audio, Bapak harus beli pick up, dan pick upnya ini biasanya aktif ya Pak. Jadi harus ada adaptor plus kabel. Nah sekarang pick upnya di dalam ya Pak. Maksudnya built in di kameranya. Ya udah tinggal colok ke kabel analog, udah simple ya Pak. Terus yang kedua yang akan kita bahas adalah solusi turbo HD analog. Kalau tadi kan fitur-fiturnya. Nah ini yang pertama solusi kontrol PTZ ya Pak. Jadi kalau PTZ analog yang dulu tuh kita harus ada beberapa kabel ya Pak. Ada 3 kabel. Jadi pertama tuh kabel data, kabel koaksial. Terus yang kedua kabel power. Yang ketiga ini kabel sinyal kontrol PTZ, kabel RS485 ke PTZ-nya. Nah kabel kontrol PTZ ini fungsinya untuk menggerakkan PTZ-nya ya Pak. Memberikan perintah ke PTZ untuk bergerak kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, terus zoom in, zoom out. Dan dia koneksinya di sini, di DVR-nya ada koneksi sendiri RS485. Nah tapi dengan teknologi up the coax, jadi untuk yang HD ini cukup menggunakan satu kabel koaksial aja. Jadi sinyal kontrol PTZ-nya itu ditiadakan. Dia akan di sini di kabel koaksial ini. Nah, jadi tidak perlu lagi kabel kontrol sinyal gitu ya. Terus kita bisa tambah keyboard ke turbo DVR untuk kontrol PTZ. Nah, untuk di Hikvision sendiri kita ada 3 tipe keyboard ya. Yang pertama tuh yang USB seperti ini, tinggal colok ke USB-nya DVR. Yang kedua tuh menggunakan RS485 ya. Dan yang ketiga network ya Pak. Terus kita ada event Vintar atau VCA, atau kita sebutnya video content analysis ya, itu sama aja Pak ya. Smart feature terus VCA. Jadi kalau Bapak nanti ada di menu NVR atau DVR itu sama aja. VCA, smart feature terus video content analysis sama aja ya Pak. Nah untuk DVR sendiri dulu kita tidak sediakan smart feature sama sekali ya Pak ya. Jadi kita sediakan cuma motion detection aja udah. Tapi untuk yang di versi-versi sekarang kita sediakan 2. Jadi ada line crossing detection sama intrusion detection. Jadi kalau kita buat garis, kalau melewati garis dia akan terdeteksi alarm ya Pak ya. Untuk intrusion kita buat kotak. Kalau ada orang masuk ke kotak itu selama beberapa detik sesuai yang kita atur, dia akan trigger. Nah tapi kan tapi untuk IP channel berbeda ya Pak ya. Jadi sebenarnya menu di DVR dan NVR itu di Hikvision tuh sama ya Pak ya. Cuman bisa dipilih atau tidak gitu aja. Jadi ada menu yang grade gitu, tidak bisa kita pilih. Tapi tergantung DVR Hikvision tadi saya bilang hybrid ya, bisa dimasukkan IP channel atau IP kamera. Nah jika IP kameranya support beberapa VCA atau smart feature seperti line crossing, intrusion, unattended baggage, object removal, region exit atau region entrance, nah itu otomatis menunya akan bisa dipilih ya Pak ya. Jadi tergantung IP kameranya juga.
kalau fiturnya komplit IP kameranya, nanti menu di DVR dia akan terbuka. Ya. Jadi tergantung, kalau yang channel analog ini dia di DVR-nya ya Pak, fitur di DVR. Tapi untuk yang IP kamera ini tergantung juga, tergantung IP kamera. Jadi kalau IP kameranya ada foto VCA tambahan, di DVR akan aktif gitu ya. Oke. Terus kita juga ada solusi POS. POS ini point of sales. Jadi istilahnya mesin kasir ya, Pak. Di sini ada mesin kasir dikoneksikan ke DVR. Terus kameranya menggunakan RG45 atau BNC. Nah, nanti akan di overlay di videonya, transaksi dan video ada di sini, Pak. Bisa dilihat di gambar ya, Pak. Jadi daftar transaksinya akan masuk di overlay gitu ya. Dan nanti daftar transaksi ini bisa dipilih juga. Bapak misalkan bisa search, misalkan Bapak mau search mini curry brown ya Pak. Nah, nanti akan muncul klip-klip video yang berhubungan dengan mini curry brown. Oke. Terus ini solusi konfigurasinya. Tapi untuk solusi POS ini harus di POC ini ya Pak, atau didemokan ya Pak, karena tidak semua POC tidak semua mesin kasir bisa. Oke. Oke, jadi pilih dulu channelnya. Terus tinggal di enable POS-nya. Terus dipilih protokolnya, ya makanya saya bilang tadi harus didemokan karena protokolnya harus dites ya Pak ya. Ada beberapa yang terdaftar, tapi ada yang kita harus tes menggunakan universal protokol. Ya, koneksinya melalui apa? Melalui network atau apa? Terus pilih kameranya, terus karakternya mau dipakai apa, dan seterusnya. Ya, dan bisa di set privacy settingnya. Ya, jangan lupa arming schedule ya Pak ya. Jadi kita bisa pilih jam berapa postnya bisa berlaku ya Pak ya. Dan jangan lupa di linkage juga. Nah, ini juga menggunakan ini ya Pak, command prompt ya Pak. Jadi bukan mesin asli. Jadi di sini tinggal trigger pause dan dia akan muncul di sini overlay-nya. Ya. Oke. Terus di sini kita juga ada solusi 4K. Jadi dari hulu ke hilir kita sudah ada ya Pak, dari kameranya, DVR-nya sampai monitornya pun kita ada. Jadi kalau ada customer mau solusi 4K, kita ada semua. Kemudian ada juga solusi loop. Solusi loop nih istilahnya kita copy lah Pak ya. Jadi kita mirror gitu. Jadi misalkan ada 16 channel DVI menggunakan loop ini, jadi kita bagi dua, kedua DVR gitu. Jadi kalau ini untuk backup lah ya Pak ya. Jadi kalau satu DVR misalnya di
minta juga sama pencuri, kita ada DVR backup kita sembunyikan. Nah ini bisa menggunakan ini solusi loop ini. Oke. Terus ada juga solusi PIR. Jadi kameranya ada pasif infrared, sensor pasif infrared, kemudian ada IR LED, ada white LED juga. Jadi IR LED ini untuk malam hari, white LED ini dia akan blinking ya ketika ada manusia ya Pak ya. Dan ini keuntungannya PIR, dia objek selain manusia tidak akan terdeteksi ya. Jadi objek manusia terdeteksi, terus kamera dengan the coax ya, dia mengirim ke DVR, terus DVR filter, terus dibalikan lagi ke kamera, dan kamera akan trigger white LED ya Pak ya. Dan ini akan membuat jadi kaget kok ada cahaya gitu ya, dan dia mengurungkan niatnya gitu. Oke. Ini demonstrasinya. Kameranya di sini. Jadi ada cahaya. Oke, jadi ada peringatan white light, intrusi berisi, terus mencegah terjadinya kejahatan. Nah, ini. Terus keuntungan lainnya adalah ya, ada cahaya di sebelah kanan, terus pencurinya menoleh tanpa sadar ya Pak, dan kita dapat informasi wajah, bisa kita laporkan ya Pak. Terus ini solusi PIR lagi demonstrasinya. Jadi kalau ada objek bergerak selain manusia tidak akan trigger alarm, tapi kalau ada manusia lewat dia akan trigger. Nah trigger ini di set di link case tadi ya Pak ya, dia di set full screen monitoring, jadi agak pop up jadi full screen. Oke. Ya kalau manusia bawa payung tetap ke trigger ya Pak ya, karena objeknya manusia ya Pak, bukan payungnya. Oke. Terus solusi PIR ini konfigurasinya juga mudah ya Pak ya. Dia di OSD menu untuk kameranya, white lightnya di set alarm, terus trigger mode-nya kita set DVR. Jadi DVR-nya akan membantu untuk memfilter alarm palsu gitu. Nah sedangkan di DVR-nya kita set false alarm filter, ini dicentang, motion detection diaktifkan, terus false alarm filternya dicentang gitu aja Pak. Jadi mudah ya Pak ya. Oke. Terus nextnya sistem Turbo HD. Jadi Turbo HD sampai sekarang sudah Turbo HD 5.0 ya Pak ya, di Ignition. Oke, dan Turbo HD 5.0 ini kita fokusnya lebih ke AI atau kecerdasan buatan gitu. Yang pertama itu AcuSense. Jadi dia teknologi analisis pintar berdasarkan algoritma deep learning ya. Dan ini lebih ke turbo DVR kalau AcuSense. Kemudian kita ada juga kamera colorful. Jadi memungkinkan tampilan berwarna 24 jam 7 hari gitu. Oke. Kita bahas kamera colorful dulu. Jadi kamera colorful dia menggunakan teknologi pencitraan kromatik ya 24 jam. Dia ada super aperture self-peak 0. Terus sensornya dia advance, dan dia ada pencahayaan bersahabat ya Pak ya. Jadi contohnya seperti ini ya Pak. Jadi kamera konvensional tuh masih gelap ya Pak ya. Nah kamera colorful dia akan berwarna seperti ini. Ya kenapa berwarna? Karena kamera colorful dia ada pencahayaan bersahabat, atau di sini ada lampu senternya ya Pak ya. Ya sorry ada suara latar ya Pak sedikit karena saya di rumah. Oke. Ya next ya, colorful dia karena ada lampu sini ya Pak ya. Dan bahkan kamera colorful ini walaupun tidak ada lampu, dia ada F atau bukaan ya Pak. Bukaannya self-peak 0, super aperture. Jadi dengan bukaan yang besar ini dia memungkinkan mengkoleksi cahaya lebih banyak dibandingkan F2.0. Jadi bukaannya besar ya, jadi cahaya masuk ya. Dengan begitu gambarnya lebih terang ya Pak ya. Oke. Nah ini seri colorful. Jadi dia ada seri colorful tuh pembedanya di sini Pak ya. FT. Jadi ada dia yang 2 megapiksel sama 5 megapiksel.
Nah untuk 2 megapiksel dia D, di depannya D ini Pak. Nah ini 2 megapiksel, kalau 5 megapiksel dia H. Kemudian yang membedakan seri colorful ini ada F, ada huruf F di sini. Setelah huruf yang menyatakan megapiksel ya Pak ya, dia ada HF, makanya DF sama HF gitu ya. Oke. Nah ini contoh-contoh kameranya, DF8T, terus DF3T, DF0T gitu ya. Nah ini bukaannya malah, tadi kan saya bilang ultraviolet ya Pak ya. Ultraviolet itu setelah koma tuh ada 2 lagi 0. Nah ini ada 3, karena dia ada super aperture ya Pak ya, bukaan yang besar. Nah untuk colorful juga, colorful sendiri kita juga ada yang lensa varifokal. Maksudnya lensa varifokal tuh dia bisa di zoom in zoom out ya Pak ya. Jadi lensanya 2,8 sampai 12 mm motorized. Dan ini zoom in zoom outnya dari DVR ya Pak. Jadi kita zoom in zoom out di menu PTZ-nya. Oke. Terus untuk yang versi dome kita ada built-in junction box. Terus ada bubble dengan pelindung cahaya ya Pak, biar cahaya yang ini yang di kanan kiri itu tidak berbalik ya Pak ke kameranya. Nah itu biasanya kerugiannya dome, tapi kita sudah ada solusinya. Oke. Terusnya performa zoom untuk kamera varifokalnya. Nah ini yang kita lihat menggunakan mata kita. Nah ini jika menggunakan kamera varifokal ya Pak ya. Bahkan ketika di zoom ke 6 mm dan 12 mm dia masih terang ya Pak gambarnya. Ya. Oke. Terus untuk yang AcuSense DVR, jadi DVR-nya menggunakan teknologi AcuSense dan dia akan fokus pada manusia dan kendaraan saja targetnya. Oke. Dia akan mengurangi alarm palsu seperti daun bergoyang, terus mungkin hujan dan lain-lain ya, atau ada binatang lewat. Nah, dan bisa mencari target lebih cepat. Oke. Nah ini untuk kalau di DVR konvensional kan dia akan mendeteksi semua ya Pak ya. Misalkan ada orang, ada kendaraan, terus untuk seperti ini ada daun dan sedang dalam hujan ya, ini alarmnya akan trigger semua. Nah, tapi banyak alarm palsunya ya Pak ya. Yang ini, yang bawah ini. Berbeda dengan AcuSense. Jadi AcuSense menggunakan deep learning. Nah untuk yang manusia dan kendaraan dia akan alarm, yang lainnya dia abaikan. Oke, nah ini contoh, ada contoh videonya. Oke, ya, jadi targetnya hanya manusia dan kendaraan ya. Oke. Dan alarm palsunya bisa difilter. Oke, kita lanjut Pak. Ya ini konfigurasinya juga sangat mudah ya untuk filter alarm palsu. Jadi Bapak tinggal enable smart analysis, terus target detectionnya diaktifkan. Jadi mau target human aja atau vehicle atau kendaraan, manusia atau kendaraan. Nah ini untuk di indoor ya tentu saja kita human aja ya Pak, kendaraan nggak perlu kan ya. Ya sesuai kebutuhan lah. Oke. Terus
Bapak bisa cari alarm palsu yang sudah difilter. Jadi tinggal ke file management, ini file management, terus ke event type, misalkan all files atau human aja yang mau dicari, tinggal cari false alarmnya, tinggal di search, nanti akan keluar semua. Oke. Oke, ini tentang quick target search ya Pak ya, pencarian target cepat ya. Jadi kita bisa mencari human body sama vehicle search. Ini contoh videonya. Ya, jadi kita tinggal cari human body misalkan. Oke. Jadi kita bisa search human atau vehicle ya Pak. Bandingkan dengan di VR konvensional ya Pak. Jadi kalau di VR konvensional kita misalkan ada kecurian, kita harus dicepatin ya Pak ya. Misalkan 4 kali, 16 kali gitu. Nah kalau ini Bapak tinggal search human aja. Atau misalkan yang kecurian yang hilang tuh vehicle-nya atau kendaraannya, Bapak search vehicle-nya dulu. Terus vehicle-nya udah ketemu, jamnya jam berapa, tinggal cari human-nya. Jadi kita tahu siapa yang mencuri ya Pak di jam tersebut, di jam vehicle yang kita temukan. Oke. Terus untuk AkuSense kita juga ada deteksi wajah. Nah, ini contohnya. Nah dia akan muncul di sebelah kiri ya Pak ya. Jadi face detection. Dan ini hanya mengcapture wajah, setiap wajah yang lewat ya Pak ya. Ya. Jadi wajah yang lewat tercapture. Oke. Dan tentu saja bisa dicari juga ya wajahnya. Oke, dan ini karena di VR ya Pak ya. Jadi hanya capture. Sebenarnya kita ada fungsi comparison, tapi kalau comparison itu ada di IP ya Pak ya. Dan kita searchnya juga bisa menggunakan picture. Tapi itu ada di face comparison dan itu ada di IP. Kalau di VR ini bisa dibilang fiturnya basic ya Pak ya. Oke, terus ini ada seri AkuSense generasi kedua. Ini adalah NVR-nya. Dan AkuSense itu dia ada ini Pak yang dimerahin ya Pak. Jadi /S atau /FA. Jadi kalau /S itu untuk human dan vehicle detection gitu yang tadi saya jelaskan. Kalau yang FA itu face atau deteksi wajah gitu ya. Sorry, pengenalan wajah. Ini bisa dilihat di sini Pak ya, di sebelah kiri. Sebelah kanan, sorry. Jadi deteksi wajah /S dia bisa pengurangan alarm palsu sampai pencarian target cepat. Dan yang FA itu pengenalan wajah. Terus untuk input video IP, jadi ini ada N itu channel analog. Jadi sebenarnya di VR ini juga bisa kita gunakan sebagai NVR ya Pak. Cuman kekurangannya decoding capability itu lebih kecil. Nah misalkan seperti ini. Misalkan di VR Bapak punya 8 channel ya Pak. Jadi 8 channel, dan untuk versi HQ misalkan jadi 8 channel analog di sini dibagi 2 ditambah N itu channel analognya 8, berarti dia 8 tambah 4 ya Pak. Jadi bisa dia support 12 IP kamera dengan catatan channel analognya dimatikan dan dialihkan ke IP kamera. Ya, seperti itu.
Oke, terus nextnya kita ada yang namanya sistem Turbo HDX. Nah, ini lebih ke sistem AI ya. Jadi ada solusi premium berdasar AI sama ada solusi dasar ini berdasarkan PIR dan video terintegrasi. Oke. Nah, ini Turbo HDX. Jadi sistemnya sudah terpadu gitu. Jadi di VR-nya ada dual detection. Jadi deteksi pertama itu berdasarkan AI dan itu ada di DVR-nya. Terus ada deteksi peer dengan video dan itu ada di kameranya, ya Pak ya. Dan nanti bisa di notif bisa di connect. Oke. Nah, ini solusi dasarnya. Jadi kameranya PIR, terus DVR-nya DVR biasa seri K ya Pak ya. Terus ada connect. Jadi tidak ada AI-nya di DVR. Ya, jadi hanya PIR aja di kameranya. Terus deteksinya bisa sampai 11 meter. Terus akurasinya lebih tinggi ketika sinyal peer dikaitkan dengan analisis video. Ada alarm cahaya dan suara di kameranya ya Pak ya, di Turbo HDX. Terus bisa di remote control di connect di handphone. Oke. Nah, untuk solusi premiumnya seperti ini. Jadi ada kamera siren yang ini dan DVR-nya AI. Jadi di kamera siren-nya menggunakan passive infrared, di DVR-nya menggunakan teknologi kecerdasan buatan ya atau deep learning. Ya, jadi deteksinya juga bisa sampai 30 meter. Gitu. Nah, ini untuk kamera alarmnya yang direkomendasi. Jadi Turbo HDX ini kita ada beberapa tipe. Jadi yang pertama tuh PIR. PIR ini bukan Turbo HDX ya Pak. Jadi Turbo HDX itu yang sebelah kanan ini, yang new ini. Jadi PIR itu dia ada alarm strobe light-nya. Di namingnya juga bisa dilihat di sini. PIR itu udah pasti passive infrared. Terus ada L. L itu light ya Pak ya. Atau ada cahaya yang akan flashing ketika ada ketika PIR-nya trigger gitu. Nah, terus ada lagi PIR LO. Nah, O ini ada output alarm seperti ini. Jadi mungkin Bapak ketika deteksi PIR, terus selain mau ada flashing light, mungkin mau ada ini siren atau strobo light lagi gitu ya, dikoneksikan. Nah, bisa dikoneksikan ke sini ke output alarm. Nah, sedangkan untuk yang Turbo HDX dia ada D0 ada PIR XF. Nah, PIR X ini dia ada alarm sirennya. Jadi ada PIR sama alarm sirensnya. Terus ada lampu flashing yang merah biru itu ya Pak ya. Yang tadi pertama di awal-awal sudah kita berikan videonya. Nah, terus ada juga yang colorful. Dia DFT yang F ini ya. Dan PIRXO ada O-nya juga. O-nya dia ada output alarmnya. Jadi kalau butuh output alarm juga bisa menggunakan ya. Nah, terus untuk DVR-nya gimana? DVR bisa menggunakan DVR AquaSense atau seri K. Jadi kalau yang premium tadi solusi premium bisa AquaSense. Kalau yang solusi standar bisa menggunakan seri DVR K ya. Oke. Nah, terus ini yang tadi sudah kita jelaskan, ada tambahannya lagi. Jadi ada S di sini. Jadi PIRXOFS ya Pak ya. Jadi kalau S itu dia bisa broadcast suara built-in. Jadi ada speakernya ya Pak ya. Cuma speakernya dia bukan two-way audio ya Pak. Jadi kita bisa broadcast suara built-in ya. Atau satu broadcast suara custom yang kita bisa rekam menggunakan Hiconnect. Dan audionya menggunakan koaksial. Jadi nggak perlu tambahan lagi. Dan Hiconnect-nya untuk Turbo HD ini bisa dimulai dari 3.738 ya versinya. Versi sekarang sudah 4. Ya, jadi nggak masalah sih Pak ya. Terus untuk produk Turbo HD itu ada apa aja? Jadi kita bedakan jadi kelas value, Pro, Ultra, Colorful sama IoT. Dan ini bisa selain dibedakan melalui value bisa juga melalui megapiksel ya Pak ya. Dan ini tadi yang saya bilang, jadi kalau 720 itu angkanya di sini C, 1080 ini D, 5 megapiksel H, 4K itu U. Nah, terus ada angka di sini ya Pak ya. Nah, ini menunjukkan kelasnya, fitur lah, bukan kelas ya, fitur. Jadi kalau C0 itu berarti fiturnya kecil sedikit ya Pak. D0 tuh fiturnya sedikit, makanya dia masuk kelas value. Atau U1T itu fiturnya sedikit. Bisa dilihat di sini Pak.
Jadi dia 0,01 lux. Nah, ini cuman low light aja. Nah, terus ada digital WDR. Ya, bukan hardware ya. Bukan true WDR. Dia jadi digital aja, software. Terus ada 2D DNR atau digital noise reduction. Dan ini 4-in-1 support sih. Okay. Bandingkan dengan yang Pro. Jadi Pro itu dia ada angka 8 di sini. Dia ada fitur tambahan 130 dB WDR. Ini artinya true WDR ya, Pak. Jadi kalau udah ada dB-dB-nya misalkan 120, 140, itu biasanya WDR. True WDR, sorry. Terus ada autofocus juga. Terus ini luxnya 0,003 lux, ini udah ultra low light ya, Pak ya. Bandingkan dengan ultra lagi D9 sama U8T. Dia ada fitur dual output yang tadi kita bahas di depan juga. Jadi ada output TVI sama CVBS. Nah, untuk colorful dia ada F-nya ya Pak, yang tadi sudah saya jelaskan juga, F. Dan biasanya dia X ini ada angka. Dia menunjukkan serinya juga. Sama seperti U1 itu seri value, terus Pro itu angkanya lebih tinggi gitu. Nah, untuk IoT yang tadi ya, yang mulai tadi yang Turbo HDX ya. Jadi yang PIR dan PIRX. Terus untuk DVR itu juga sama, ada kelas value, Pro, Ultra, dan AccuSense. Dan dibedakan menggunakan light megapixel juga ya Pak. Jadi ada 720, 1080 sampai 4K. Dan dia untuk DVR kita bedakan sini. Untuk kelas value dia angkanya. Jadi 71 itu value, 72 itu 72 ke atas sampai 73 itu kelas Pro. Dan ada kelas lagi Ultra, namanya ini seri 81 sampai 90. Terus ada seri AccuSense ya. Kalau AccuSense dia dari di belakangnya yang dilihatnya, FA sama S-nya. Oke. Terus untuk megapikselnya yang membedakan ini HG, biasanya HGHI, terus HQHI, HUHI, itu yang membedakan ya Pak ya. Oke. Nah, terus kalau solusi produknya gimana? Jadi kan tadi kameranya ada yang 1 megapiksel ya, itu seri C. Nah, itu disamakan dengan DVR-nya yang seri G. Jadi C sama HG gitu ya. Untuk yang 2 megapiksel juga gitu, yang D berarti dia cocoknya sama HQ. Untuk yang 5 megapiksel seri HT dia sama HU ya Pak. Dan seri 4K-nya UT sama HT gitu ya. Nah, terus ada juga yang seri value-nya. Jadi sebenarnya untuk seri C, misalkan kamera 2 megapiksel, kalau dicocokkan dengan DVR HG itu sebenarnya nggak cocok Pak ya. Dan dia akan tidak bisa gitu, akan tidak tampil ya kameranya. Jadi makanya kamera 2 megapiksel cocoknya untuk DVR HQ. Nah, tapi yang tadi saya bahas di awal ya Pak, kita ada teknologi light. Jadi 1080p light sama 4 megapiksel light. Jadi dengan teknologi light ini, karena bitrate-nya jadi lebih kecil, jadi untuk DVR HG yang tadinya untuk 1 megapiksel, ini bisa diperuntukkan untuk kamera 2 megapiksel ya Pak ya. Walau dengan catatan ya Pak, ini harus dilihat di datasheet, dia frame per second-nya mungkin tidak penuh gitu. Tapi di mata kita juga 15 atau sampai 12 frame per second itu masih tidak terlalu patah-patah sih. Walau kalau matanya bagus, dia akan bisa melihat, oh ini patah-patah banget gitu ya. Atau kalau di compare ya masih kelihatan patah-patah gitu ya. Ya paling sampai sini untuk analog. Ada yang mau ditanyakan nggak Pak? Ada yang mau bertanya? Oke, paling saya ya
mau bertanya dong Pak untuk kamera analog nih. Oke. Untuk kamera analog, misalkan kita ada skenario mau pasang 20 gitu Pak. Nah, kemudian kita mau pasangnya jenisnya tadi yang sudah IoT gitu ya. Artinya dia bisa menggunakan VR. Nah, di sini untuk rekomendasi kecepatan internet Pak, Ya. tiap-tiap kamera berapa mega Pak ya? Untuk bandwidth ya? Iya, untuk kamera sebenarnya simpel aja Pak, berapa bitrate yang Bapak set, yaitu yang dibutuhkan bandwidthnya. Jadi cara hitungnya jadi berdasarkan dari bitrate ya Pak? Iya, bitrate. Sebenarnya bitrate, walaupun intinya sih bitrate Pak, walaupun resolusi Bapak naikin, turunkan, kalau bitrate-nya tetap sama 4 mega ya berarti itu bandwidth yang Bapak harus pakai gitu, 4 mega. Oh. Nah, makanya untuk kamera biasanya digunakan bandwidth substream ya Pak ya, untuk internet, dan substream ini dikecilkan gitu. Bandwidthnya. Substreamnya dia dikecilkan ya? Iya. Oke, thank you Pak. Oke. Atau bisa menggunakan kodek ya Pak, yang tadi H265, dia kan lebih kompres gitu. Oke. Bisa lebih live ya di sini. Ya. Paling ada pertanyaan di ini ya Pak, di chat ya Pak ya. Untuk POS ini apakah support untuk diintegrasikan dengan third party kamera? Terus apakah third party kameranya harus ada info bahwa third party kamera support POS ya? Jadi POS ini dia adalah fitur di DVR ya Pak ya. Jadi selama kameranya bisa connect dan teknologi misalkan HDTVI atau DVR ini kan udah support 5-in-1 ya Pak ya, atau IP kamera, selama bisa tampil di DVR itu tidak masalah sih Pak untuk POS ya, karena fiturnya sendiri ada di DVR. Oke. Ya, untuk POC dia di DVR-nya tuh ada support /P ya Pak ya, di belakangnya. Jadi ada garis miring P. Dan untuk kameranya ada minus di paling belakang, ada minus A gitu ya. Kalau saya biasanya hafalinya untuk DVR-nya P itu power, terus kamera itu E energi ya. Jadi buat POC gitu ya. Biar gampang sih.